Masih membahas seputar Against Modern Football. Nah, di video yang kali ini saya akan membahas seputar mental. Mental apa? Kan banyak yang suka teriak-teriak mentalita. Nah, mental ingin juara yang berbanding dengan mental ingin nyari uang. Karena ini modern football. Jadi ada apa sebenarnya? Halo, masih barengan dengan saya Albert Syadrah Draktan di channel YouTube-nya Albert Syadrah Draktan pastinya. Dan seperti yang udah saya janjiin, sebenarnya apa ya, bisa dibilang di bagian kedua ya. Bagian kedua ini saya masih akan membahas seputar Against Modern Football, tapi dalam hal apanya? Dalam hal mental. Mental apa sih? Nah, makanya sebelum saya membahas panjang lebar, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, share, nyalain loncengnya. Dan sebenarnya yang paling penting kalau menurut saya itu share-nya ya, di-share ke teman-teman kalian, ke kawan-kawan kalian, supaya edukasi ringan dari saya ini bisa tersebar dengan lebih luas ke teman-teman yang lain. Karena meskipun hanya edukasi ringan, meskipun hanya edukasi yang sifatnya nggak sampai dalam-dalam banget gitu, tapi ya setidaknya kan lumayan tuh nambah-nambah ilmu buat kita semua, oke? Nah, membahas seputar mental, jadi ada beberapa apa ya, bukan kritik sih, tapi lebih kepada ajakan atau masukan, bukan masukan juga ya, apa ya, ajakan lah ya kepada kawan-kawan, supaya kita kan akhir-akhir ini sering ngelihat banyak yang bilang mentalita segala macam atau bla bla bla. Tapi kenapa sih yang diambilnya itu justru malah mental yang mental yang buruk? Kenapa nggak mental yang positif gitu? Kayak misalnya gini, mental berkelahi, mental tawuran, mental open fight, mental range fight, mental bla 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 dari supporter di Eropa gitu misalkan, itu masuk malah yang kayak gitu yang diadopsi ya kan. Bahkan sampai sekarang 2022 BRI Liga 1 sedang berlangsung ya. Di BRI Liga 1 ini bahkan masih banyak supporter yang mikirnya mentalita itu adalah hanya seputar nyali untuk berkelahi. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita bisa lihat, kita nggak usah berkaca ke yang jauh-jauh Eropa. Kita lihat di Asia, Jepang nih ya. Jepang bisa dibilang sekarang menjadi salah satu raksasa sepak bola di Asia. Pemain-pemainnya juga udah tembus ke Eropa. Mentalnya bagus banget. Baik itu supporternya, baik itu association footballnya, baik itu pemainnya pasti ya, baik itu apapunnya lah ya, budaya, tradisi, itu mereka bagus banget. Jadi kenapa kita nggak ngadopsi yang positif dan malah ngadopsinya mental berkelahi segala macam ya kan? Kayak misalkan gini, jika kita bicara mengenai jiwa satria, Bushido ya kan, mental orang Jepang, mereka itu kurang berjiwa satria apa? Mereka loyal. Kurang loyal gimana? Ya kan, terhadap jika kita bicara ke tingkatan sepak bola gitu ya, bicara dalam konteks sepak bola. Mereka itu dan loyal banget. Malah kalau misalnya kita mau jujur, malah kayak supporter Eropa gitu, malah banyak yang nggak loyal sebenarnya. Makanya ada istilahnya glory hunter. Karena nggak loyal. Di Indonesia kayak misalnya kita sekarang lihat BRI Liga 1 ya. Supporter sepak bola di BRI Liga 1 ini justru malah lebih loyal ketimbang glory hunternya orang-orang yang suka klub-klub Eropa. Jadi
bisa kita adopsi gitu si Bushidonya orang Jepang ini dalam hal yang positif tentunya. Bukan berarti terus kemudian satria terus merasa paling jagoan, enggak, bukan. Tapi bagaimana caranya si kecintaan terhadap si klub yang sedang bertanding di BRI Liga 1 ini benar-benar bisa saya dalam banget gitu, dalam pengertian yang positif seperti itu. Terus kemudian hal yang lainnya juga ya, kayak misalkan mental Jepang yang lainnya, Makoto, ya kan? Makoto ini kejujuran, jujur banget. Ini bisa diadopsi terutama oleh oleh PSSI dan atau oleh manajemen klub. Sebenarnya jujur nggak sih dalam ingin memajukan sepak bola Indonesia? Sebenarnya jujur nggak sih ingin si sepak bola Indonesia ini maju, atau sebenarnya memang pengen uang masuk ke kantong sendiri? Nah, ya kan, ini jadi pertanyaan. Ketimbang mikirin mental-mental yang jauh-jauh dari antah berantah, mental Makotonya orang Jepang ini oke banget sebenarnya. Ya kan, mental kejujuran ini kalau diadopsi di sepak bola Indonesia, saya berani jamin persepak bolaan di Indonesia akan jauh lebih membaik ketimbang yang sekarang sedang terjadi seperti itu. Mental orang Jepang yang lainnya yang bisa kita adopsi itu adalah Keishan. Ya, Keishan ini berarti kreatif, inovatif. Kita bisa lihat, kita bicara supporter aja misalnya. Memang kayak ultras ya atau ultras ya, tergantung dari kita ngomongnya. Kayak misalkan bahasa Inggris ultras atau bahasa Italia ultras, atau juga supporter kayak di Liga Inggris lainnya juga atau liga-liga Eropa lainnya. Memang banyak yang kreatif dan inovatif. Tapi kita bisa lihat mental orang Jepang ini, saya bukan membanding-bandingkan orang Jepang dengan orang Eropa, enggak, bukan, tapi mental orang Jepang ini dalam hal Keishan ini, dalam hal yang kreatif dan inovatif ini, mereka benar-benar luar biasa. Kita bisa kita bisa bayangkan gitu ya. Sebuah negara yang pas waktu Agustus 1945 itu dibom atom 2 kali sampai ancur-ancuran. Sekarang sepak bolanya bisa menjadi lebih edan daripada negara-negara yang nggak dibom atom, dan bisa keren banget, dan bisa kreatif banget, dan bisa inovatif banget, dan bisa di segala bidang gitu, bisa benar-benar bisa menjadi, dalam tanda kutip, bisa menjadi bom atom gitu. Jeleger banget, gila ini Jepang gitu, maksudnya bisa sampai segitunya. Jadi wow, kebayang gitu kan kalau misalnya si mental Keishan ini, mental kreatif dan inovatif ini diadopsi oleh kita, bangsa Indonesia, dan kita terapkan di persepak bolaan Indonesia. Ketimbang kita bicara mental-mental yang negatif, ya kan? Akan lebih bagus kalau misalnya kita pakai mental yang positif. Seperti itu kan? Yang berikutnya, yang terakhir adalah Kaizen. Nah, Kaizen ini adalah mental tepat waktu. Nah, ini orang Indonesia kan banyak yang jam karet. Orang Indonesia kan banyak yang ngaret nih dalam ngerjain sesuatu. Ini bisa kita adopsi nih. Ini kita bisa adopsi. Kaizen ini berarti budaya tepat waktu, ya kan? Mental yang tepat waktu. Kita bisa lihat kalau misalnya orang Jepang nih ya, kalau orang Jepang mereka datang ke sekolah, datang ke meeting, nonton sepak bola,
atau apapun kemana, mereka itu tertib waktunya itu luar biasa banget. Ini budaya yang salah satu budaya yang bisa kita adopsi dan bisa banget, bahkan bukan bisa ya, bahkan harus kita tiru. Sebenarnya apa sih artinya tepat waktu di sini? Tepat waktu di sini artinya gini. Misalkan kita janjian jam 5 sore. Kalau kita janjian jam 5 sore, yang namanya datang tepat waktu itu bukan datang jam 5 sore. Bukan. Tapi kita datangnya sekitar setengah jam sebelum jam 5. Supaya apa? Supaya kita bisa siap-siap, supaya kita bisa prepare segala macem. Karena kalau misalnya kita janjian jam 5 sore terus kita datangnya jam 5, misalkan contohnya, kalau kena macet di jalan, nanti kita akan alasan, oh macet jalanan. Kalau misalnya kejebak ban bocor, kita beralasan, oh ban bocor segala macem. Dan mental-mental terlambat waktu itu yang sering terjadi di antara orang Indonesia, termasuk jujur saya sendiri juga sebagai sesama orang Indonesia ya, jam ngaretnya parah banget gitu orang Indonesia. Nah, Kaizen ini mental tepat waktu ini bagus banget. Jadi kita sama-sama sekarang tahu ya bahwa yang namanya tepat waktu itu, misalkan janjian jam 5 sore atau janjian jam 12 siang gitu misalkan, bukan berarti datangnya jam 12 siang, bukan berarti tepat waktu itu jam 5 sore datangnya, bukan. Tapi justru datangnya sebelum jam yang ditentukan. Supaya apa? Supaya kita bisa prepare. Supaya kita bisa, kasarnya gini nih, kalau misalnya kita keringetan, kita bisa bebenah dulu lah, bisa berbenah dulu, bisa mengeringkan keringat dulu, bisa cooling down dulu sebelum kemudian ketemu dengan orang yang memang kita pengen janjian dan atau pengen nonton sepak bola gitu, dan jadinya enak, tertib gitu, nggak akan ribet. Kalau misalnya kita lihat kayak ini, nggak usah jauh-jauh di Eropa ya, di Jepang gitu kan, kita ini bicara Jepang ya, kita lagi bicara Jepang. Itu sampai ibu-ibu, anak-anak nonton sepak bola gitu, enak gitu ngelihatnya. Nah jadi modern football, ya kan? Modern football itu bukan selalu dan bukan melulu negatif. Dalam hal ini maaf, saya juga nggak terlalu suka dengan modern football. Tapi dalam hal ini, jika dikemas dengan baik, maka modern football juga bisa menjadi bagus. Dalam hal ini, bayangkan gitu, sebuah liga sepak bola yang paling tinggi di Indonesia ya, BRI Liga 1, kalau misalnya dikemas dengan mental-mental Jepang yang tadi oleh semua pihak, oleh kita sebagai supporter, oleh PSSI-nya, oleh manajemen klub, oleh semua pihak lah pokoknya. Saya jamin persepak bolaan di Indonesia akan pelan-pelan lah, mungkin nggak akan drastis, mungkin nggak akan berevolusi gitu ya, pelan-pelan lah akan menjadi lebih baik. Oke? Jadi segini dulu video dari saya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan follow Instagram serta Twitternya saya, Albert Syadra. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.